Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembahasan mini project kami. Di sini yang telah kami ambil judulnya yaitu Smart Telemetry and Resilient Infusion Pump Controller. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya yang bernama Yuna Yanaria Halawa. Dan saya Handoko. Saya Cynthia Teresia Laia. Saya Bonifasius Putra Komite Magula. Nah, silakan mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Di sini ada yang menjadi latar belakang kami mengerjakan mini project ini, yaitu yang pertama, pompa infus ini merupakan perangkat medis kritis yang menentukan presisi dosis obat bagi pasien. Kesalahan sekecil apapun dalam pembacaan sensor atau kegagalan sistem dapat berakibat fatal, mulai dari overdosis hingga kekurangan dosis yang membahayakan keselamatan pasien. Tantangan teknis yang dihadapi meliputi noise pada sensor, laju aliran, koneksi yang terputus secara tiba-tiba, serta risiko keamanan memori akibat data yang tidak valid seperti nilai negatif atau non-number. Nah, adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu proyek ini mengatasi 4 tantangan utama, di mana tantangan itu adalah yang pertama arsitektur kelas, enkapsulasi dan immutabilitas, repository generik, dan yang terakhir file save and auto lock. Tujuan praktikum ini bertujuan untuk menerapkan konsep object oriented programming secara menyeluruh dalam pengembangan sistem kendali pompa infus cerdas yang handal, aman, dan terstruktur dengan baik. 4 tujuan utama praktikum itu yakni ada pilar OP, yang kedua relasi kelas, yang ketiga generik kelas dan map, dan yang terakhir itu resiliensi serta immutabilitas. Arsitektur kelas. Overview Design System OP. Sistem dirancang menggunakan hierarki kelas berbasis OP. Abstract Class Base Pump berfungsi sebagai cetak biru pompa dengan enkapsulasi variabel flow rate dan status locket. Smart Infusion Pump dan Syringe Pump merupakan kelas turunan yang mengimplementasikan logika calculate drops secara berbeda melalui polymorphism. Telemetry Snapshot berperan sebagai data kelas immutable untuk pencatatan log telemetri yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Device Registry adalah generic class yang mengelola koleksi perangkat aktif menggunakan collection map. Relasi antar kelas, Smart Infusion Pump memiliki komposisi dengan pump control engine inti pada sensor, sedangkan Central Monitoring System berrelasi agregasasi dengan Device Registry untuk memantau seluruh perangkat medis yang terdaftar. Kode program Abstract Class Base Pump. Abstract Class Base Pump mendefinisikan cetak biru pompa infus dengan enkapsulasi ketat. Variabel flow rate dan locket bersifat private, hanya dapat diakses melalui jetter atau setter. Metode lock pump mengunci pompa saat kondisi darurat. Metode abstrak calculate drops wajib diimplementasikan oleh subclass Smart Infusion Pump dan Syringe Pump atau inheritance dan polymorphism. Kode program Core Engine dan Smart Infusion Pump. Core Engine memvalidasi data sensor yaitu non-negatif sebelum diproses. Smart Infusion Pump mewarisi base pump, mengoperate calculate drops, dan menangani error sensor via update sensor. Jika data tidak valid, pompa otomatis terkunci atau auto lock dan mengaktifkan emergency mode untuk keamanan pasien. Kode program Syringe Pump dan Device Registry. Syringe Pump mewarisi base pump dengan logika update flow dan calculate drops tersendiri. Device Registry adalah generic class yang mengelola koleksi perangkat aktif menggunakan struktur data map atau string atau T ya, untuk penyimpanan dan pencarian perangkat secara efisien. Kode program Central Monitoring System. Central Monitoring System akses Device Registry dan menampilkan status seluruh pompa terdaftar. Menampilkan device ID, flow rate, status locket, dan drops per min untuk setiap perangkat aktif dalam sistem monitoring terpusat. Kode program main program atau bagian 1 ya.
Inisiasi registry dan pembuatan objek pompa. File registry sama dengan device registry. Pembuatan smart infusion pump. File smart pump sama dengan smart infusion pump. SP0150.0 dan syringe pump. File syringe pump sama dengan syringe pump isi 01,30.0. Registrasi keduanya, registrasi titik register smart pump, registrasi titik register syringe pump. Update sensor normal smart pump titik update sensor 98,6 sama dengan status normal, tidak terkunci. Monitoring central monitoring system registry display all, menampilkan device ID, flow rate, locket, drops per minute. Jadi program main, program bagian kedua, resilience test, pump update sensor min 5.0 sama dengan validasi gagal. Autolock aktif, emergency mode on, pump titik update sensor double non terdeteksi, pompa terkunci otomatis. Immutability test, file snap sama dengan telemetri, snapshot, ID flow drops. Objek tidak dapat berubah setelah dibuat. Output snap print menampilkan log telemetri final immutable. Nah, jadi ini kode yang kami gunakan dalam penyelesaian mini project yang berjudul Smart Telemetry dan Resilient Infuse Pump Controller. Yang pertama, pada data kelas digunakan untuk menyimpan data hasil monitoring atau telemetri dari pompa infus pada suatu waktu tertentu. Kelas ini dibuat menggunakan data kelas karena berfungsi sebagai penyimpan data, bukan sebagai kelas yang memiliki logika bisnis. Mengapa menggunakan data kelas? Karena menggunakan data kelas, Kotlin telah menyediakan beberapa fungsi secara otomatis seperti filtering, export, dan copy. Dengan begitu tidak perlu memilih kode tambahan untuk fungsi tersebut. Yang kedua yaitu abstract class. Pada abstract class ini yaitu merupakan kelas induk yang bernama base pump sebagai induk kelasnya. Pada abstract ini yang menjadi cetak biru. Nah, yang selanjutnya yaitu abstract class base pump. Kelas base pump ini merupakan kelas induk yang menjadi cetak biru atau blueprint bagi seluruh jenis pompa infus dalam sistem. Semua pompa memiliki karakteristik dasar yang sama seperti ID perangkat, laju aliran cairan, dan status apakah pompa terkunci atau tidak. Saya menggunakan abstract class karena semua jenis pompa memiliki atribut dan fungsi dasar yang sama, tetapi masing-masing memiliki cara menghitung tetesan cairan yang berbeda. Dengan abstract class, saya dapat menuliskan kode yang sama satu kali saja dan mewariskan ke kelas turunan. Selanjutnya yaitu kode kelas pump core engine. Kelas pump engine merupakan inti pemrosesan data sensor pada pompa infus. Tugas utamanya adalah memvalidasi data yang diterima dari sensor sebelum digunakan oleh sistem, yang merepresentasikan laju aliran cairan atau flow rate dari sensor. Kemudian dilakukan dua proses validasi, memeriksa apakah nilai adalah not a number. Selanjutnya yaitu kelas smart protection pump. Kelas smart infuse pump merupakan turunan dari base pump yang mewakili pompa infus pintar. Kelas ini bertanggung jawab menerima data sensor, memvalidasi data tersebut, masukkan mode darurat jika terjadi kesalahan, serta menghitung jumlah tetesan cairan. Berarti kelas ini menerapkan inheritance, yaitu mewarisi seluruh atribut dan fungsi dasar dari base pump. Pada bagian ini saya membuat objek
pump core engine langsung di dalam Smart Infusion Pump. Hubungan ini disebut infusion karena pump core engine merupakan bagian penting dari Smart Infusion. Tanpa engine, Kempa tidak dapat memproses data sensor. Yang punya yaitu sharing pump. Kelas sharing pump merupakan kelas turunan dari base pump yang mempresentasikan tempat input jenis stringing. Karena mewarisi base pump, kelas ini otomatis memiliki atribut seperti device ID, flow rate, dan locket, sehingga saya tidak perlu menuliskan ulang kode yang sama. Bagian ini menunjukkan konsep inheritance, yaitu sharing pump mewarisi seluruh atribut dan metode dari base pump. Metode update flow digunakan untuk mengatur nilai laju aliran cairan. Metode ini memanggil set flow rate yang diwarisi dari base pump, karena set flow rate bersifat protektif, hanya kelas turunan seperti stranger pump yang dapat menggunakannya. Selanjutnya yaitu kelas device registry. Kelas device registry berfungsi sebagai tempat registrasi semua pompa yang aktif. Kelas ini menerapkan generik dengan T, artinya base pump, sehingga dapat menyimpan berbagai jenis pompa yang mewarisi base pump. Data disimpan menggunakan collection map dengan device ID sebagai fungsi agar proses pencarian perangkat lebih cepat. Metode register digunakan untuk menambahkan pompa, get untuk mencari pompa, get untuk mencari pompa berdasarkan ID, dan get all memanggil seluruh pompa yang terdaftar. Selanjutnya yaitu kelas Central Monitor System. Kelas Central Monitor System berfungsi untuk memonitor seluruh pompa terhubung ke sistem. Kelas ini menerapkan aggregation karena hanya menggunakan objek device registry yang dibuat di luar kelas. Metode monitor mengambil seluruh data dari registry menggunakan get all, kemudian menampilkan device ID setiap pompa. Dengan cara ini, sistem dapat mengetahui perangkat mana saja yang sedang aktif dan terhubung. Langkah terakhir yaitu main program. Main merupakan simulasi jalannya sistem. Program dimulai dengan membuat device registry, kemudian membuat objek Smart Infusion Pump dan Stranger Pump. Kedua pompa didaftarkan ke dalam registry, lalu diberikan data laju aliran untuk diproses. Setelah itu, sistem menghitung jumlah titisan setiap jenis pompa. Kemudian, central monitoring sistem menampilkan seluruh pompa yang telah terhubung. Bagian ini menunjukkan bagaimana seluruh kelas pada proyek saling bekerja sama membentuk satu sistem yang utuh. Kita akan mencoba menjalankan kodenya. Nah, pada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil menjalankan seluruh fungsi yang dirancang, yaitu memproses data sensor yang valid, menghitung jumlah titisan sesuai pompa, menangani data sensor yang tidak valid, mengaktifkan emergency mode, serta menjaga data telemetri tetap immutable. Dengan demikian, seluruh kebutuhan proyek konsep OOP yang telah diminta telah berhasil diimplementasikan. Jadi seperti begitu kode yang digunakan untuk menyelesaikan unit project yang berjudul Smart Telemetry dan Resilient Invoice Pump Controller. Output hasil eksekusi resilience test. Error handling aktif saat sensor mendeteksi nilai negatif dan none.
Pompa otomatis terkunci atau pompa meloket dan emergency mode diaktifkan. Aplikasi tetap berjalan stabil meskipun terjadi anomali data sensor, membuktikan ketangguhan sistem kendali pompa infus. Adapun pengujian yang dilakukan yaitu 1. Uji resiliensi data sensor negatif dan NAND pompa terkunci mode darurat aktif tanpa crash. 2. Uji imutabilitas objek telemetri snapshot tidak dapat diubah setelah dibuat. 3. Validasi stabilitas sistem berjalan stabil dan error handling terkendali. Kesimpulan, pilar OOP, encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction berhasil diterapkan secara menyeluruh pada sistem Smart Infusion Pump Controller. Enkapsulasi ketat dan imutabilitas objek telemetri snapshot terbukti melindungi data dosis dan log dari perubahan yang tidak sah. Komposisi dan agregasi antar kelas diterapkan dengan tepat sesuai relasi Smart Infusion Pump, Pump Core Engine, dan Central Monitoring System Device Registry. Generic Class dan Collection Map berhasil mengelola repositori perangkat medis secara aman dan fleksibel. Sistem terbukti tangguh terhadap anomali data sensor atau nilai negatif dan NAND dengan mekanisme auto dan emergency mode yang stabil. Terima kasih atas perhatian. Baik, demikian saja presentasi dari mini project kami. Maaf jika ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.